Qin Emyu kembali ke desa lansia cacat sebelum malam tiba. Ia meletakkan keranjang bambu berisi senjata di desa, yang langsung membuat penduduk desa tercengang dan berkerumun untuk bertanya-tanya. Qin Emyu menceritakan pengalamannya kepada mereka, yang membuat wajah Blaine sedikit berubah. Dengan suara keras, ia berteriak, "Di kuil di oasis itu menahan binatang aneh tingkat teritorial. Itu adalah iblis yang sangat kuat, ahli dalam transformasi. Namanya Wanita Wu. Jadi, kau benar-benar pergi ke kuil itu dan mencuri semua hartanya kembali?" Nenek Si juga terkejut. Wanita Wu itu? Aku pernah melewati kuil kumuh itu dan bahkan memukulinya karena aku melihat dia telah memakan terlalu banyak orang. Akhirnya, dia bersembunyi di balik patung Buddha. Patung itu aneh dan tampaknya ingin menaklukkanku, jadi aku tidak memukulinya sampai mati. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan dengan patung Buddha itu. Si kelumpuhan bertanya, "EMUR, bagaimana caramu lolos dari tangan Wanita Wu setelah mencuri barang-barangnya?" Qin Emyu sadar bahwa ia tidak bisa merahasiakan ini lebih lama. Dengan jujur, ia menceritakan bagaimana ia mempelajari bahasa iblis dari sisa-sisa di lembah, dan bagaimana ia menggunakan suara dewa, iblis, dan Buddha untuk menaklukkan Wanita Wu sepenuhnya. Semua penduduk desa tercengang mendengar cerita Qin Emyu. Beberapa saat kemudian, Patua Ma menghela napas dan berkata, muda dan berbakat, sungguh muda dan berbakat." Si Cacat, si Tuli, dan yang lainnya semua menganggukkan kepala dan memberikan jempol mereka, tak henti-hentinya mengagumi Qin Emyu. Wanita Wu, iblis besar yang kekuatannya setara dengan praktisi kuat dari alam 7 bintang, telah diperas dan dirampok oleh Qin Emyu. Betapa membanggakannya. Semua ajaran mereka ternyata tidak sia-sia. Mute mengambil beberapa senjata, mengayunkannya beberapa kali, lalu menggelengkan kepala. Dengan gerakan tangan yang khas, ia menyampaikan bahwa kualitas senjata roh ini tidak begitu baik dan tidak berguna. "Besok, aku akan pergi ke kota naga perbatasan untuk menjual senjata-senjata roh ini," jikata Mute. "Aku juga akan membeli beberapa rempah-rempah, gulungan kain, dan anggur berkualitas." Nenek Si tersenyum. "Sudah saatnya aku menjual ternakku juga." Qin Emyu merasa bersemangat. Kota naga perbatasan? Ia tumbuh di desa lansia cacat sejak kecil dan baru belakangan ini diizinkan keluar. Ia hanya pernah mendengar tentang kota naga perbatasan, tapi belum pernah pergi ke sana. "Kami belum bisa membawamu ke sana. Kamu masih terlalu muda," kata nenek Si sambil menggelengkan kepalanya. Qin Emyu merasa kecewa, tapi ia ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya dan mengungkapkan, Nenek Si, kakek Ma, ada satu hal lagi. Tubuh penguasaku telah terbangun." Suasana di sekitar mereka mendadak menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, Ma tua, si Cacat, si Buta, dan nenek Si mulai merayakan dengan riuh, sementara si Bisu terus mengoceh. Hanya si Tuli yang bingung, tidak tahu mengapa orang-orang tua ini tiba-tiba begitu bersemangat. Baru setelah Qin Emyu mengulanginya, dia menyadari apa yang dikatakan Qin Emyu dan tertawa terbahak-bahak. Si Buta berseru keras, kepala desa, apoteker, cepat datang. Tubuh penguasa telah terbangun." Jagal, yang sedang berada di dekat, melolong kegirangan ke arah langit. Kepala desa, apoteker, tubuh penguasa akhirnya terbangun. Ketika Qin Emyu kembali ke desa, kepala desa sedang duduk santai di depan rumahnya, ditemani apoteker yang sedang menyeduh teh dan menuangkan secangkir untuknya. Kepala desa tidak memiliki anggota tubuh, sehingga apoteker harus mengangkat cangkir teh ke mulutnya. Mereka berdua sering minum teh bersama dalam suasana yang tenang dan penuh keanggunan. Namun, tepat ketika kepala desa baru saja menghabiskan setengah dari tehnya, ia mendengar teriakan si Buta dan Ma tua. Teriakan itu begitu mengejutkan sehingga ia langsung menyemburkan teh melalui hidung, mata, dan mulutnya. 2 semburan air halus menyembur tinggi dari sudut matanya. Krek! Cangkir teh di tangan apoteker juga pecah berkeping-keping, memercikkan teh ke wajah kepala desa. Mereka saling menatap dengan mata terbelalak, kebingungan, sementara mulut mereka perlahan terbuka tanpa sadar. Apoteker akhirnya tersadar dan tergagap, tubuh penguasa telah terbangun. Kepala desa tampak masih kebingungan, matanya kosong menatap. Si Cacat, yang berjalan pincang, menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat sambil tersenyum lebar. "Benar, tubuh penguasa telah terbangun. Aku baru saja memeriksa dan menemukan bahwa ki vitalnya 3 kali lebih padat dan lebih murni dibandingkan pagi tadi. Selain itu, di tengah alisnya, ada fluktuasi aneh saat embrio roh terbangun yang jelas menyatu dengan kesadarannya. Ini adalah tanda bahwa embrio rohnya sedang terbangun." Qin Emyu mendekat, memperhatikan ekspresi apoteker yang semakin kaget. Mulutnya tampak ternganga lebar, seolah-olah ia telah memasukkan 2 telur bebek ke dalamnya. Di sisi lain, air masih mengalir dari kelopak mata bawah kepala desa. Qin Emyu berpikir, kakek kepala desa dan kakek apoteker terkejut, seperti yang kuharapkan. Tapi apakah mereka tidak terlalu terkejut? Apoteker akhirnya menutup mulutnya dan bertanya dengan terburu-buru,
MUR, apakah tubuh penguasa MU benar-benar telah terbangun? Qin MU mengangguk dan berkata, ia terbangun saat aku tidak menyadarinya. Apoteker hampir tercekik dan bergumam, ia terbangun saat dia tidak menyadarinya. Kepala desa akhirnya sadar kembali dan terkekeh. Tidak diragukan lagi, MUR benar-benar tubuh penguasa. Aku tidak mungkin salah dengan pengetahuanku yang mendalam. Wajar baginya untuk membangkitkan tubuh penguasanya. Kauha. Apoteker menatap Qin MU dengan ekspresi aneh dan segera batuk beberapa kali untuk menutupi kekakuannya. Sungguh menakjubkan bahwa tubuh penguasa telah terbangun. Namun, MUR, kamu tidak boleh merasa sombong hanya karena baru saja membangkitkan tubuh penguasamu. Jalan kultivasimu baru saja dimulai, kamu mengerti? Qin MU mengangguk tanda setuju. Kepala desa tersenyum dan berkata, ya apa yang dikatakan apoteker itu benar. Jalan menuju tubuh penguasa memang sangat sulit, jadi kamu tidak boleh lengah. Apoteker, aku merasa sedikit lelah. Tolong antar aku kembali ke rumah. Apoteker mengangguk dan segera mengantar kepala desa kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, kedua lelaki tua itu saling memandang dengan cemas. Apoteker berusaha menurunkan suaranya dan bertanya setelah beberapa saat, kepala desa, apakah MUR benar-benar tubuh penguasa? Tentu saja tidak, jawab kepala desa tegas. Lalu bagaimana dia bisa terbangun? Bagaimana aku tahu? Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan cemas, tidak yakin bagaimana menjelaskan fenomena yang terjadi pada Qin MU. Setelah beberapa saat, apoteker mencoba bertanya lagi, apakah mungkin tubuh Fana bisa membuka dinding embrio roh? Dinding embrio roh? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Qin MU pasti yang pertama melakukannya, jawab kepala desa dengan sedikit kebingungan. Tiba-tiba, kepala desa tersenyum lebar. Apoteker, mungkin Qin MU benar-benar akan menjadi tubuh penguasa dan berjalan di jalur yang tidak biasa. Bukankah itu tujuan kita? Apoteker pun ikut tersenyum. Tubuh Fana menjadi tubuh penguasa. MUR telah membangkitkan tubuh Fana, dan jalan menuju tubuh penguasa baru saja dimulai. Sepertinya aku bisa membayangkan dia mengalahkan seekor naga dengan satu pukulan. Kepala desa mengangguk setuju. Benar. Kita memang tidak bisa memastikannya, tapi dengan semangat dan tekadnya, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh daripada kita. Kedua lelaki tua itu tertawa bersama sebelum keluar dari ruangan. Kepala desa terbatuk dan memanggil Qin MU untuk bertanya lebih lanjut tentang bagaimana ia membangkitkan embrio rohnya. Qin MU kemudian menceritakan bagaimana ia memanfaatkan momen ketika suara dewa, suara iblis, dan suara Buddha saling bertarung, dan bagaimana ia menggunakan ki vitalnya untuk menghancurkan dinding embrio roh. Dengan tatapan kosong, kepala desa bergumam, masih ada cara seperti itu? Ia tidak bisa menahan desahan sedih. Kesempatan yang didapat Qin MU adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Menggunakan suara dewa, iblis, dan Buddha untuk saling bertarung, ditambah dengan keberaniannya yang luar biasa untuk benar-benar mengambil inisiatif dan mempelajari bahasa iblis, serta menggunakan suara iblis untuk melawan suara dewa, itu adalah kesempatan yang sangat langka dan kebetulan. Tindakan tersebut sungguh gegabah, seolah-olah tidak tahu cara menulis kata, kematian. Bahkan jika orang lain kebetulan mendapat kesempatan serupa, kemungkinan besar mereka akan mati akibat kekuatan dari suara dewa, iblis, dan Buddha sebelum berhasil menembus dinding embrio roh. Orang lain mungkin tidak tahu bahaya yang tersembunyi di baliknya, tetapi dia sangat menyadarinya. Apakah kekuatan dewa dan iblis sesuatu yang seharusnya didambakan manusia? Bagi manusia, itu adalah jalan yang pasti menuju kematian. Namun, Qin MU justru berhasil melakukannya dengan cara yang tak terduga, yang membuat kepala desa sedikit bingung. Yang tidak diketahui oleh kepala desa adalah bahwa Qin MU hampir terbunuh oleh pertarungan antara suara dewa dan suara iblis. Dia beruntung karena liontin giok di dadanya telah melindungi hidupnya. Itu sebabnya dia tidak mati. Kepala desa memeriksa dengan seksama kemajuan kultivasi Qin MU, memperlihatkan ekspresi terkejut sebelum menutupinya dan menyemangatinya. MUR, terus berusaha sebaik mungkin dalam kultivasi dan jangan mengecewakan kami. Sekarang setelah kamu membangkitkan tubuh penguasa, kamu adalah seorang praktisi seni bela diri, bukan lagi anak kecil. Qin MU mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat itu, langit sudah gelap dan api unggun di desa mulai menyala. Emma tua dan yang lainnya mulai memanggang binatang aneh yang mereka tangkap untuk merayakan Qin MU. Nenek si berlari mendekat dan memanggil, kepala desa, apoteker, datanglah juga. Mari kita berpesta. Kalian berdua bisa pergi duluan. Apoteker dan aku akan menyusul, jawab kepala desa. Setelah kepala desa melihat Nenek si dan Qin MU pergi, ia berkata dengan lembut, apoteker, energi vital MUR sangat padat. Di antara praktisi bela diri yang pernah kulihat di alam embrio roh, kultivasinya adalah yang terhebat. Apoteker itu menatap kerumunan yang sedang merayakan di sekitar api unggun dan bertanya dengan lembut, seberapa padat energi vitalnya? Kultivasiku saat berada di alam embrio roh,
Bisa dibilang mirip atau mungkin bahkan lebih lemah darinya, jawab kepala desa dengan tenang. Kepala desa melanjutkan dengan acuh tak acuh. Yang kumaksud adalah kultivasi di puncak alam embrio rohku, sedangkan dia baru saja memasuki alam embrio roh dan masih akan terus tumbuh. Tubuh apoteker bergetar hebat, dan ia menatap kepala desa dengan tak percaya. Setara denganmu saat kamu berada di alam embrio roh? Keberadaan macam apakah kamu ini? Bagaimana dia bisa? Tapi dia memang melakukannya, jawab kepala desa dengan tenang.